Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari Prodi Kedokteran Gigi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai agenesis gigi. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Safa Hakim dengan NIM 202103400012 bersama rekan-rekan saya yaitu Sandia Salmadinan dengan NIM 202103400009 dan Ika Kartika Devita De Flores dengan NIM 202103400038. Kali ini kami akan mempresentasikan beberapa topik mengenai agenesis gigi. Yang pertama ada definisi dari agenesis, yang kedua ada etiologi dari agenesis gigi, yang ketiga ada patogenesis, dan yang keempat adalah klasifikasi serta perawatan agenesis gigi. Baik, untuk hadis di sini ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Seandainya tidak akan merepotkan umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk membersihkan gigi pada setiap akan sholat. Menuju topik yang pertama yaitu agenesis gigi. Oke, jadi kita masuk ke agenesis gigi. Apa yang dimaksud dengan agenesis gigi? Agenesis gigi ini merupakan suatu kondisi anomali perkembangan yang paling umum terjadi pada manusia. Di mana anomali perkembangannya seperti apa? Di mana satu hingga beberapa gigi itu tidak ada karena tidak pernah terbentuk. Jadi dia tidak muncul, tidak tumbuh seperti gigi lainnya. Kemudian sering dikaitkan dengan beberapa kelainan mulut lainnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan anomali? Nah, anomali ini merupakan suatu perubahan dalam jumlah, ukuran, bentuk, struktur, dan juga erupsi gigi. Selanjutnya, pada topik kedua adalah etiologi agenesis gigi. Untuk etiologi, agenesis gigi biasanya muncul sebagai anomali yang terisolasi. Lalu etiologi dari agenesis sendiri adalah dapat berupa faktor genetik maupun lingkungan. Faktor genetik di sini memegang peran penting. Beberapa pola pewarisan yang dikemukakan literatur yaitu autosomal dominan dengan penetrasi tidak sempurna, resesif, atau pola pewarisan X-linked. Pada sebagian besar kasus, agenesis diturunkan secara autosomal dominan dengan penetrasi tidak sempurna dan ekspresinya bervariasi. Graham mendapatkan bahwa bila salah satu orang tua memiliki satu atau lebih agenesis gigi, maka kemungkinan anaknya memiliki kelainan yang sama meningkat. Lalu untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya agenesis itu berupa adanya obstruksi atau kerusakan dental lamina, penyakit sistematik, penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan rubella, trauma waktu lahir, obat-obatan seperti thalidomid, serta perawatan kemoterapi dan radiasi. Kurangnya ruangan khususnya pada molar 3 di mana terjadi kompetisi untuk nutrisi minimum yang dibutuhkan terutama pada daerah yang menyempit dapat menyebabkan regresi dan agenesis. Adanya fungsi abnormal dari epitel gigi serta kegagalan induksi dari mesenkim di bawahnya juga dapat menyebabkan agenesis. Agenesis dapat menyebabkan gangguan pengunyahan, bicara, dan masalah estetis. Besarnya efek agenesis satu atau beberapa gigi tergantung kepada keadaan berjejalnya gigi setelah semua gigi erupsi. Akibat yang ditimbulkan agenesis juga tergantung pada elemen gigi yang tidak ada. Pada agenesis incisivus sentral rahang bawah berlaku mutasis mutandis, yakni bila terjadi agenesis gigi incisivus sentral tetap, maka akan terjadi persistensi gigi incisivus sentral sulung. Ada kutipan di dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi,
dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Yang ketiga ada patogenesis agenesis gigi. Baik, kemudian kita masuk ke patogenesis. Yang dimaksud dengan patogenesis di sini adalah mekanisme terjadinya agenesis gigi ini. Oke, jadi mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi perkembangan gigi itu berawal dari terbentuknya mahkota gigi yang kemudian sementara akarnya akan terus berkembang meski gigi telah tumbuh. Kemudian gigi muncul perlahan seiring dengan pertumbuhan bayi. Jadi diperkirakan antara usia 2,5 hingga 3 tahun, anak sudah memiliki 20 gigi utama. Kemudian pergantian antara gigi susu dan gigi permanen biasanya terjadi dari usia 6 hingga 12 atau 14 tahun. Nah, bila gigi belum juga muncul pada usia yang seharusnya, bisa jadi ada kemungkinan anak mengalami agenesis gigi. Jadi, tahap perkembangan gigi pada inisiasi yang terjadi pada minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-6, epitel ektoderm akan mengalami penebalan pada saat embrio berusia 6 minggu. Nah, kemudian penebalan tersebut masuk ke dalam jaringan mesenkim di bawahnya sepanjang rahang atas dan rahang bawah atau yang dikenal dengan istilah lamina dentalis. Selain itu, di sisi bukal dan labial dari penebalan tadi juga terjadi penebalan yang masuk ke dalam jaringan mesenkim di bawahnya yang disebut lamina vestibularis. Nantinya lamina vestibularis ini akan menjadi vestibulum oris. Setelah lamina dentalis terbentuk, pada beberapa tempat di sebelah labial dan juga bukal akan terbentuk organ email. Kelainan gigi yang akan terjadi jika terjadinya gangguan pada tahap ini, maka jumlah gigi, maka itulah terjadinya dan disebut kondisi agenesis. Yang keempat ada klasifikasi serta perawatan. Oke, klasifikasi dari agenesis gigi. Jadi klasifikasi dari agenesis gigi ini yaitu tingkat keparahan dari agenesis gigi. Itu ada 3, dibagi menjadi 3, ada hipodonsia, oligodonsia, dan juga anodonsia. Perbedaannya yaitu tingkat keparahannya, yaitu di mana hipodonsia itu kegagalan perkembangan pada 1 sampai dengan 6 gigi. Jadi nanti kemungkinan tidak tumbuhnya gigi itu jumlahnya sekitar 1 sampai dengan 6 gigi. Sementara tingkat keparahan pada oligodonsia itu lebih dari 6 gigi. Kemudian anodonsia itu bisa keseluruhan gigi sepenuhnya. Perawatan agenesis membutuhkan diagnosis yang lengkap dan evaluasi yang teliti dari lengkung rahang dan oklusi. Agenesis gigi sulung biasanya tidak memerlukan perawatan. Pada agenesis incisivus sentral tetap rahang bawah, pencabutan incisivus sentral sulung jangan dilakukan karena dapat mengakibatkan estetis yang tidak baik. Selanjutnya, apabila incisivus sentral sulung rahang bawah tidak dapat dipertahankan lagi, diastema yang terbentuk dibiarkan terbuka untuk selanjutnya dibuatkan protesa. Namun, Anda tetap harus memastikan dengan pergi ke dokter gigi dengan melakukan ronsen. Lalu, untuk menutupi gigi, ada cara lain yaitu dengan pemasangan gigi palsu. Gigi palsu terdiri dari gigi palsu yang lengkap dan gigi palsu sebagian. Gigi palsu lengkap dapat menggantikan semua gigi di mulut, sedangkan gigi palsu sebagian hanya menggantikan 1 atau beberapa butir gigi yang dilengkapi dengan klip perekat untuk menjepit gigi di sekitarnya. Lalu ada bridge gigi. Sesuai dengan namanya, bridge gigi adalah perawatan gigi yang menjembatani bagian gigi yang hilang. Kedua gigi tersebut diletakkan pada bagian yang kosong, kemudian antar ruang gigi yang
renggang ditanam menggunakan gigi palsu yang disebut pontik. Gigi palsu ini biasanya terbuat dari bahan porselen. Bridge gigi dapat bertahan setidaknya 5 tahun sampai 7 tahun. Bila perawatannya benar, bridge gigi bisa saja tetap awet sampai lebih dari 10 tahun. Lalu ada lagi implan gigi. Cara lain untuk dapat untuk menutupi dan mengatasi agenesis adalah implan gigi. Pertama, implan akan ditanamkan melalui pembedahan pada rahang. Kemudian, pasien harus menunggu selama beberapa bulan sampai implan menyatu dengan tulang. Setelah itu, dokter baru memasang gigi baru yang telah disemen pada abutmen melalui sekrup. Lalu untuk pemasangan kawat gigi dipasang untuk menutupi bagian yang kosong. Lalu setelah gigi yang telah dikawat itu rapi, dipasangkan gigi palsu untuk menutupi gigi-gigi yang hilang. Oke, mungkin itu saja terkait penjelasan dan juga sharing dari kita terkait agenesis gigi, apa itu agenesis gigi, penyebabnya, kemudian bagaimana bisa terjadi perawatannya, hingga tingkat keparahannya juga. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya mohon maaf karena kekurangannya itu datangnya dari kami. Kemudian untuk kelebihannya itu datangnya dari Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.